Video ini direkam pada tanggal 16 November tahun 2023. Video ini tentang menghitung kisaran harga wajarnya saham TSPC atau Tempo Scan Pacific Tbk. Dihitungnya menggunakan proyeksi dividen tahun 2024 nanti. Per video ini dibuat, TSPC berada di harga Rp1.775. Nah, di luar saham TSPC ini, kami memiliki bocoran saham-saham yang layak invest. Berstatus layak invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental dia mewah, dan secara valuasi harganya masih murah. Kami berani memberikan bocoran saham yang layak invest ini, karena secara investasi, alhamdulillah kami bisa dinyatakan sudah berhasil karena per kuartal 3 2023 ini, gain atau floating gain yang kami dapatkan di portofolio kami itu sebesar 28,62%. Dari total saham yang kami pegang itu ada 7 saham, dan TSPC ini merupakan salah satu saham yang kami pegang. Nah, kalau Anda melihat angka-angka ini dan tertarik untuk mengambil bocoran 3 saham yang layak investnya, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi. Lalu Anda akan diarahkan ke halaman ini. Isi nama depan Anda atau nama panggilan Anda saja, lalu isi email utama Anda, klik mau dapat bocorannya. Nah, kalau Anda lagi buru-buru banget, lagi di jalan, lagi nggak punya banyak waktu, ambil bocoran 3 saham yang layak investnya sekarang juga. Tapi, kalau Anda punya banyak waktu, lagi lowong, lagi nggak ngapa-ngapain, dan lagi tidak di jalan, silakan ambil bocoran 3 saham yang layak investnya nanti setelah Anda menonton video menghitung valuasinya saham TSPC ini. Oke, deal ya. Kita kembali ke Excel. Di video sebelumnya, kami sudah menyebutkan kalau TSPC ini secara fundamental dia mewah dan secara fundamental juga dia bagus. Kenapa mewah dan bagus? Karena dari segi peningkatan ekuitas dan peningkatan laba di kuartal 3 2023 ini merupakan peningkatan ekuitas dan peningkatan laba terbesar dibandingkan 5 tahun terakhir. Nah, sekarang untuk kita bisa menentukan harga murah, harga wajar, dan harga mahalnya saham TSPC ini, kita harus mengerjakan 2 PR dulu. PR pertama, kita harus memproyeksikan kira-kira di kuartal 4 nanti TSPC labanya naik berapa persen sih? Itu PR pertama. PR kedua, nanti untuk laba tahun 2023 ini TSPC mau membagikan DPR berapa persen? Itu PR keduanya. Cuman, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini, lalu share video ini sebanyak-banyaknya, supaya Anda bisa membantu kami untuk membangun channel ini agar lebih baik ke depannya. Jika sudah, kami ucapkan terima kasih. Kita kerjakan PR pertama dulu. Jika dilihat, riwayatnya dari 2019 ke 2022, TSPC selalu mengalami kenaikan. Ya. Tahun 2019 dia naik 33%. Tahun 2020, ya dia naik di kuartal 4-nya naik 59%. Tahun 2021 dia turun, kenaikannya turun, bukannya labanya turun ya dari kuartal 3 ke kuartal 4, tapi secara persentase kenaikannya hanya 51%. Tahun 2022, dia naik dengan kenaikan yang cukup besar yaitu 85%. Nah, tahun 2023 di kuartal 4-nya, labanya naik berapa persen nih? Nah, kalau Anda mau optimis banget, kami sarankan jangan yang 85%, tapi ambil yang 51%. Mengapa demikian? Karena dari riwayatnya, di kuartal 4-nya dia baru menyentuh 1 triliun rupiah di tahun kemarin. Tahun ini, di kuartal 3-nya sudah hampir menyentuh 1 triliun juga. Sehingga kalau Anda masukin 85%, maka kenaikannya akan terlalu tinggi menurut kami. Jadi kemungkinan melesetnya juga cukup besar. Nah, kami lebih condong memilih yang tahun 2019. Ya, mengikuti riwayat tahun 2019, yaitu 33%. Kenapa? Karena kalau kami memasukkan di sini 33%, seandainya nih, perkiraan kami melesetnya lebih rendah dari 33%, maka
melesetnya itu nggak terlalu jauh-jauh amat dibandingkan kalau kita memasukkan 51, 59, atau bahkan 85%. Misal dia hanya naik 20%, kita memprediksi 85%. Itu kan melesetnya nanti jauh banget. Nanti kita akan rugi sendiri ketika mengambil keputusan untuk tambah muatan, untuk tambah entry, itu akan merugikan sendiri. Karena ekspektasi kita terlalu tinggi. Ya. Sedangkan kalau kita masukkan 33%, ekspektasi kita nggak terlalu tinggi banget. Ya. Jadi kalau meleset pun, melesetnya juga insya Allah nggak terlalu jauh-jauh banget. Pun, kalau seandainya melesetnya ternyata ini lebih dari 33%, maka seandainya nanti setelah Anda menonton video ini dan Anda memutuskan untuk masuk di TSPC, lalu kemudian TSPC labanya naik lebih dari 33%, terus harga yang mengikuti hitungan yang ada di harga murah dan wajarnya di sini, itu kan Anda lebih untung jatuhnya kan. Ya, seperti itu. Jadi, tujuan kami mengambil 33% ini untuk meminimalisir kalau terjadi kesalahan hitung atau meleset hitungan kita. Seperti itu. PR pertama telah selesai. Kita lanjut PR kedua, yaitu berapa nih TSPC nanti tahun 2023 ini ngasih DPR tuh berapa. Jika kita lihat riwayatnya, TSPC tahun 2019 ngasih DPR 41%. Tahun 2020 ketika pandemi, dia ngasih 34%. Tahun 2021, 38%. Nah, 2 tahun ini kan sedang pandemi. Tahun 2020 sedang awal pandemi. Tahun 2021 sedang mulai recovery dari pandemi. Atau kita nyatakan, 2 tahun ini, dia TSPC sedang berhati-hati dalam mengambil keputusan ketika akan membagikan dividen. Karena dia nggak tahu nih kapan nih pandemi akan selesai. Walaupun dia di sektor farmasi. Nah, di tahun 2022, dia kembali nih meningkatkan DPR-nya menjadi 56%. Atau dengan kata lain, ini tuh sebenarnya bukan peningkatan dari ini dua tahun ini. Melainkan dari tahun 2019. Karena ini dianggap dari pandemi dan recovery. Maka dia meningkatkan performanya atau DPR-nya dari sebelum pandemi. Jadi, dia meningkatkan ke 56%. Jadi, di sini, kami juga optimis ke 56%. Kenapa? Karena, dia kan sudah selesai nih pandemi. Sudah selesai recovery-nya. Ya, recovery perusahaannya. Maka, di tahun kemarin dia udah bagi 56%. Masa dia mau nurunin lagi? Kan sekarang nggak lagi pandemi, nggak lagi dalam keadaan urgent nih Indonesia ini. Jadi, kemungkinan dia bagi DPR 56% itu juga cukup tinggi bagi kami. Seperti itu. Maka ketika dia labanya naik 33%, lalu si DPR-nya itu naik 56%, dividen yield yang akan dibagikan itu 8,9%. Ini cukup tinggi. Kenapa kami katakan cukup tinggi? Karena ini jauh di atas dari bunga bank, jauh di atas dari bunga deposito, jauh di atas dari seandainya Anda punya usaha kos-kosan. Karena kos-kosan itu atau kontrakan itu per tahunnya Anda akan dapat cuan paling maksimal 5%. 5-6%. Itu pun biasanya ada biaya perawatan. Ya. Maka 8,9% ini cukup besar. Lalu SOBD-nya 1,58, ini bagus. Ya. Lalu untuk harga murahnya baru kelewat 11%. Harga wajarnya masih berpotensi naik 33% lagi. Dan harga mahalnya masih berpotensi naik 77% lagi. Mungkin Anda berpikir, Min, coba angka yang agak lebih pesimis deh. Jangan 56. 56 kan optimis banget nih. Oke. Berapa pertanyaannya? Coba kita gunakan angka ketika dia sebelum pandemi, 41%. Nah, ketika kita menggunakan 41% di sini, ya, dan kenaikan labanya 33%, maka dividen yield-nya hanya 6,5%, SOBD-nya masih cukup bagus,
Harga murahnya udah kelewat 35%, harga wajarnya udah kelewat 3%, dan harga mahalnya masih berpotensi naik 30% lagi. Lalu, pertanyaannya, kami menggunakan yang mana? Saham nyantai ini lebih condong ke mana? Kayak yang seperti yang saya bilang tadi, kami lebih condong ini 56%. Kenapa? Karena tahun kemarin dia udah 56%, masa sih di tahun ini dia mau mengecewakan investornya, bertaruh mengkip labanya lebih banyak, tapi ditinggalkan sama investornya. Bagi saya sih itu agak kurang masuk akal gitu. Jadi 56 ini masih angka yang cukup wajar. Nah, dari sini dapat disimpulkan kalau si SPC ini secara harga dia masih menuju ke harga wajarnya, masih jauh menuju ke harga wajarnya. Nah, buat Anda yang mau saham yang Anda pegang atau Anda sedang incar, dihitung juga kisaran harga murah, harga wajar, dan harga mahalnya saham tersebut seperti TSPC ini, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Tulisnya jangan sekali. Saya minta tolong tulis kode sahamnya 2, 3, atau 4 kali supaya kami notif kalau saham tersebut butuh segera dianalisa. Seperti itu. Nah, sekarang yang Anda lihat ini di layar Anda, ini adalah template Excel yang dinamakan dengan SNET atau singkatan saham nyantai Excel template. Template original dari saham nyantai. Kalau Anda punya SNET ini, setidaknya Anda akan mendapatkan dua manfaat. Manfaat pertama, Anda dapat menghitung kisaran harga murah, harga wajar, dan harga mahal saham-saham yang sedang Anda incar atau saham-saham yang sedang Anda pegang secara mandiri, seperti langkah-langkahnya yang Anda tonton di video ini. Tanpa perlu merequest untuk orang lain atau kami untuk menganalisis saham tersebut untuk Anda. Kenapa? Karena Anda kalau request kami atau channel-channel lain atau investor-investor lain, mungkin nggak cepat dikabulkannya. Kenapa? Karena requestan yang masuk ke mereka juga banyak. Jadi menunggu antrian tuh. Takutnya, misalnya ada saham yang potensinya naik tinggi, terus Anda menunda-menunda karena menunggu saham itu dianalisa, ya, atau requestan Anda dikabulkan, jadi Anda telat atau kehilangan momen untuk entry-nya. Jadi mungkin sahamnya udah naik tinggi nanti harganya. Nah, kalau Anda punya SNET ini, Anda nggak perlu nunggu-nunggu lagi, jadi Anda nggak akan telat kehilangan momen untuk entry-nya. Itu yang pertama, manfaat pertama. Karena manfaat kedua, Anda nggak gampang FOMO ketika harga saham yang sedang Anda incar, harganya tiba-tiba naik nih, tinggi nih. Terus Anda juga nggak gampang ketakutan ketika harga saham yang sedang Anda pegang atau ada di porto Anda, tiba-tiba harganya turun. Kenapa? Karena Anda tahu kisaran harga murah, harga wajar, dan harga mahalnya saham tersebut. Jadi Anda akan terhindar dari yang namanya kesalahan beli di harga pucuk. Dan juga Anda akan terhindar dari kesalahan cut loss. Ya, kesalahan karena Anda panik, cut loss tuh. Itu akan terhindar tuh dari hal-hal semacam itu. Nah, link akses dan info pembelian dari SNET ini saya taruh di kolom deskripsi. SNET ini adalah penawaran berbayar dari kami. Kami juga punya penawaran gratisan, yaitu kami memiliki bocoran saham-saham yang layak invest, berstatus layak invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu fundamentalnya mewah dan valuasinya murah. Nah, buat Anda yang ingin ambil bocoran saham yang layak investnya, silakan juga menuju ke link yang ada di kolom deskripsi. Jadi, Anda mau ambil penawaran berbayar, Anda mau mengambil penawaran gratisan ini, Anda sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi. Seperti itu. Semoga pembahasan valuasinya TSPC ini dapat dipahami. Semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, jika Anda ingin kami menganalisa prospeknya TSPC ini lebih lanjut lagi, silakan tulis TSPC di kolom komentar. Nanti ada 20 orang yang tulis TSPC di kolom komentar. Insya Allah akan kami buatkan video tentang prospeknya saham TSPC ini ke depannya. Seperti itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.